Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukodono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukodono. Bapak Ibu, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sehat, terus dengan kondisi yang sehat juga, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dilaksanakan oleh Bu Alfi. Langsung saja Bapak Ibu, seperti yang sudah diketahui bahwa Bu Alfi ini adalah seorang calon guru penggerak. Beliau telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, karena visi ini nantinya diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Makanya Bu Alfi perlu dukungan saran dari Bapak Ibu semua. Saya harap Bapak Ibu juga berpartisipasi aktif, karena ini nanti imbasnya untuk visi sekolah. Itu saja Bapak Ibu, langsung saja saya persilakan Bu Alfi untuk memulai diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Purwanto, Kepala SMP Negeri 1 Sukodono. Yang saya hormati Ibu Rini selaku pendamping CKP untuk saya dan Bu Amalia. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukodono, ada Bu Nufi, Bu dan Pak Samsul, Guru IPS. Bu Nufi juga sebagai Kepala Perpus. Kemudian ada Bu Wahyu, Guru Bahasa dan Bu Ika, Guru Ika. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama dalam sesi ini kita akan belajar. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Momen kali ini kita sama-sama hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur dan belas asih, dan semoga di sesi ini nanti kita bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, agenda kali ini adalah kita bersama-sama membuat atau mereview visi dan membuat prakarsa perubahan sekolah. Agenda kegiatan kita antara lain pembukaan, kemudian menyampaikan tujuan diskusi, kemudian yang ketiga merumuskan kalimat rumpah dan melihat visi sekolah. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah dan penutup. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita bacakan doa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan lancar. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya mohon izin saya memaparkan tujuan diskusi kita kali ini. Yang pertama, melalui diskusi harapannya nanti kita bersama dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang berikutnya, melalui diskusi ini kita harapannya dapat menilai juga kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid yang tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi kali ini kita harapannya juga dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri pada murid dan segala sisinya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang tadi di tayangan di awal,
tentang visi ini mungkin bukan hal yang asing bagi kita pendidik, karena visi itu nyawanya sekolah. Nah, cuman kadang memang kendalanya tidak semuanya bisa meresapi memahami visi yang dicanangkan atau ditetapkan oleh sekolah. Nah, kita juga supaya kita bisa nanti meresapi visi, kita perlu tahu dulu seberapa pentingnya sih visi itu untuk membawakan perubahan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sajikan satu cuplikan video. Harapannya nanti setelah video ini ditayangkan, Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dari video tersebut dan mungkin juga dikaitkan dengan visi. Apa kaitan yang dilakukan karakter di film ini, di video ini terkait dengan visi seorang individu. Di cuplikan video tadi mungkin ada yang bisa Bapak Ibu ambil terkait dengan visi seorang individu. Saya ingin sharing mungkin dari Bapak Ibu dan ingin menyampaikan pendapatnya, Pak Samsul. Menurut pendapat kami, itu adalah karakter percaya diri untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dia tidak berhasil untuk kemudian belajar dan belajar. Kegagalan itu merupakan kunci keberhasilan. Yang saya garis bawahi dari Pak Samsul, pendapat Pak Samsul terkait si beruang tadi itu, beruang itu PD, meskipun gagal dia tidak berhenti mencoba sampai dia mencapai tujuannya. Terima kasih Pak Samsul. Mungkin ada yang lainnya mau memberikan pendapat? Oke, Bu Novi. Ya, terima kasih. Dari kartun Bernard Bear ini tadi, sebenarnya dia impiannya kan visi kalau yang saya pahami di sini kan visi cita-cita atau yang diimpikan seseorang atau individu itu. Jadi dia dari melihat gambar itu memimpikan untuk berada di puncak bukit, puncak tertinggi itu tadi. Jadi dia bagaimana caranya untuk sampai di tempat itu, dia menggunakan berbagai macam cara. Artinya meskipun dia jatuh, berusaha lagi. Artinya dalam hal ini dia nilai yang bisa saya ambil adalah patah menyerah pada dia. Terima kasih Bu Novi. Hampir sama dengan yang disampaikan Pak Samsul tadi, mungkin intinya ya. Cuma Bu Novi menurut saya memberikan review yang lebih lengkap, luar biasa. Bu Novi menyampaikan tadi ada kata kunci impian. Ya, jadi si Bernard ini tadi ada adegan di mana dia memandang sebuah foto ya, itu adalah cita-cita yang dia inginkan dan pada momennya dia harus action, dia siapkan peralatannya, tadi disampaikan Bu Novi menggunakan segala cara. Pertama dia sudah siap peralatan yang mewah misalnya ya, yang fancy itu alat-alatnya. Tapi kemudian ada momen dia gagal, sampaikan Bu Novi tadi. Tapi dia tidak menyerah meskipun alatnya rusak, dia malah menggunakan kekuatannya dan sendiri sehingga tujuannya tercapai. Nah, apa itu pelajarannya yang diambil gitu? Jadi tantangannya. Terus kaitannya dengan visi seorang individu itu gimana mungkin? Ada yang bisa melihat kaitannya visi visinya si Bernard, kita akan dibandingkan langsung ke direfleksi ke Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Tidak? Saya apa yang ditampilkan di video Bernard ini secara umum ya, kita itu memang harus punya visi, cita-cita.
tadi yang ditunjukkan di foto itu ya, kan dia memvisualisasikan seandainya saya ada di puncak. Kalau hanya sekedar cita-cita, tidak diactionkan, itu ya hanya mandek hanya di angan-angan atau di visualisasi saja. Ternyata ini tadi ada penuh percaya diri, kemudian ada tantangan, tetap dia raih, dia lakukan maksud saya. Jadi kaitannya visi seorang individu itu tadi bukan hanya sekedar angan, slogan, tapi memang harus dilakukan seperti itu. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa pendapatnya. Jadi dari video Berna tadi kita bisa sepakat kalau visi individu itu penting. Seseorang, setiap orang, siapapun profesinya apapun, itu harus punya visi atau cita-cita yang ingin dicapai supaya ada perubahan dalam hidupnya. Awalnya tadi si Benang hanya bisa memandang lewat foto, tapi setelah dia action, dia bisa sampai di puncaknya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini juga terkait dengan visi Bapak proklamator kita, Bapak I.R. Soekarno, ya. Beliau juga membuat suatu visi, tapi di sini dirupakan dalam bentuk puisi. Kita akan coba resapi lagi sajian puisi oleh I.R. Soekarno ini. Kebetulan saya tidak membawakan secara langsung, karena saya suaranya kayak begini, sudah malu, ya. Kita akan nikmati puisi yang dibacakan oleh Wahyu Iqbal. Beliau adalah konsultan pendidikan Mentari Group. Sementara puisinya sendiri diciptakan oleh I.R. Soekarno. Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliok, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting pantai Meliok itu. Aku mendengar laut saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Keladi, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio Dharma, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan guru berbuntut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan guru berbuntut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Iwan tadi ya yang membacakan puisinya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali Pak Iwan membacakan puisi tentang Soekarno tadi tentang Aku Lihat Indonesia. Mungkin sebelum saya lanjut, saya butuh review ini dari guru bahasa Indonesia. Ya, perasaannya Bu Ajeng bagaimana setelah membacakan, setelah mendengar puisi Aku Lihat Indonesia dibacakan, perasaannya bagaimana, dan mungkin sama satu lagi komentarnya Bu Ajeng tentang diksi atau pilihan kata yang dipilih Pak I.R. Soekarno. Terima kasih. Perasaan saya ketika mendengar pembacaan puisi tersebut, yang pertama saya melihat keberagaman yang ada di Indonesia disebutkan tadi. Ada lagu Olisio, sama-sama yang jauh, ciri khas Indonesia yang pertanyaannya seperti itu, keberagaman, tapi dia maksudnya insinyur Soekarno di situ hanya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan di tengah perbedaan tadi. Kemudian tentu saja itu termasuk kebanggaan juga untuk saya menjadi bagian dari kesatuan itu. Oke, terima kasih Bu Angga. Baik Bapak Ibu, tadi dari Bu Angga kita bisa sama-sama mungkin merasakan hal yang sama. Yang saya garis bawahi utama dari Bu Angga tadi selain menyampaikan keberagaman adalah rasa bangga. Apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama? Terpanggil enggak Indonesianya dari dalam hati ketika tadi bilang aku melihat Indonesia. Merdeka gitu. Gimana rasanya? Apakah ikut bangga saya ada di Indonesia? Terpanggil merasa seperti itu Bapak Ibu? Iya. Akhirnya membaca juga. Satu poin saja ya Pak ya. Terpanggil ya Bapak Ibu. Jadi dari puisi tadi, iya, repetisi tadi pengulangan itu perlahan-lahan menggetarkan dan juga memicu rasa bangga dari dalam diri kita. Itu gambaran visi Bapak Soekarno tentang Indonesia. Harapannya nanti ke depan dimanapun, apapun bentuknya, rupanya, suaranya, budayanya, warnanya, itu semuanya Indonesia. Itu visinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, visi bukan hal yang asing. Menurut Bandura, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran di masa depan. Kognitif berarti ini ya, pemikiran kita. Jadi dengan gambaran kita di masa depan yang kita bayangkan itu seperti apa, itu adalah visi. Dan menurut Einstein juga tanda kecerdasan itu sebenarnya bukanlah pengetahuan saja, tapi juga imajinasi. Ketika kita bisa mengimajikan atau membentuk gambaran ya di masa depan, itu malah bisa lebih penting karena dari situ muncul ide-ide. Ya, pengetahuan itu terbatas menurut ini Profesor Einstein ya, sedangkan imajinasi itu mencakup seluruh dunia, tidak terbatas, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Jadi itu visi dan pentingnya imajinasi dalam sebuah visi. Nah ini juga aku bahasa Indonesia ini. Untuk visi itu sendiri secara pemaknaan ya dalam menurut KBBI, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan atau visi adalah pandangan wawasan ke depan. Ini sudah yang paling mudah kita ambil nih. Visi itu pandangan atau wawasan ke depan, cita-cita kita. Itu tentang visi. Nah, visi itu sendiri ya, ketika kita sudah letakkan, kita sudah punya visi, ketika kita punya cita-cita,
ini sebenarnya memiliki kekuatan. Kalau saya sebagai guru IPA sedikit banyak nyambung, karena di sini dibilang kekuatan fisik ini sama dengan law of attraction. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, jadi hukum saling ketertarikan, karena materi yang membentuk tubuh kita dengan alam semesta itu sama dasarnya, atom, partikel. Dan ketika sel-sel di otak kita menyampaikan kekuatan, mengingat-ingat tujuan kita, bergetar seluruh partikel dan atom di otak kita, itu juga menggetarkan partikel di seluruh dunia. Sama. Jadi ketika kita menggemakan visi, menggemakan impian, mengingat-ingat tujuan, itu benar-benar nanti bisa terwujud karena ada hubungan fisik itu tadi. Itu secara fisik. Jadi visi itu punya kekuatan. Visi itu adalah harapan. Visi kita sekarang untuk masa depan murid kita membayangkan murid kita itu di masa depan kayak apa, itu penting, Bapak Ibu. Jadi harus punya bayangan, nanti produk kita itu, murid kita itu seperti apa. Kita sendiri kan ini adalah produk pendidikan yang lalu, kita juga bukan produk hasil visi yang lalu-lalu. Nah, sekarang untuk masa depan atau anak-anak kita juga harus punya visi supaya itu bisa kita niang-niangkan, kita gaungkan, kita capai. Itu tentang visi. Nah, selain punya tujuan visi, akan lebih mudah juga terdeskripsikan, ya, istilahnya bisa dipahami kalau visi tersebut diuraikan dalam kata-kata. Foto mungkin susah, ya. Kalau visi saya adalah mencetak generasi gini. Kalau fotonya kan susah, ya, cari gambarnya. Lebih mudah dijelaskan, dideskripsikan dengan kata-kata. Karena kata-kata itu juga punya itu tadi power yang lain juga. Dengan diksi atau pilihan kata yang tepat, kita bisa membangkitkan semangat seseorang. Kita bisa menggelorakan, mengajak orang-orang untuk bergerak mencapai satu tujuan. Nah, karena kita sekarang barusan saya sampaikan juga tentang visi. Nah, sekarang saya perlu ingin tahu kira-kira cita-cita Bapak Ibu yang hadir di sini untuk murid kita di masa depan. Harapan Bapak Ibu murid-murid saya di masa depan nanti itu kayak apa? Harapannya, ya. Terus harapan Bapak Ibu nanti murid saya itu mempercayai apa? Harapannya Bapak Ibu nanti. Terus harapan Bapak Ibu di sekolah ini nanti di masa depan sekolah saya itu kita mengutamakan apa bersama-sama, sekolah itu apa yang diutamakan, yang dicita-citakan Bapak Ibu. Visi, ya, ini harapan di masa depan. Bukan yang ada sekarang. Boleh mulu, kalau visi boleh mulu katanya. Terus harapan nanti di masa depan murid di sekolah kita itu menyadari apa? Kita sama-sama menyadari apa harapannya. Kalau sekarang misalnya murid itu tidak sadar belajar itu harus disuruh-suruh, misalnya sholat duha harus disuruh-suruh. Harapannya nanti di masa depan murid kita menyadari apa? Itu Bapak Ibu bisa menuangkan. Dan di masa depan juga harapannya warga sekolah ini meyakini apa? Sesuatu yang kita yakini bersama dan kita sepakati bersama. Dan memahami apa? Gitu, mungkin Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sebentar untuk membuat melengkapi visi ini tahapan membuat visi sebenarnya. Kita tahapi dulu dengan mencita-citakan. Rincian dari cita-cita Bapak Ibu guru nanti ini bisa kita rumuskan menjadi visi. Sami Bapak Ibu. Ini kami awali, mohon nanti disampaikan lengkap, mungkin saya gilir nanti bisa dari BK dulu menyampaikan. Kalau ada kesamaan ya nanti kita review bersama-sama. BK bisa? Boleh nanti 1 sampai 6 sampai
kita memimpikan murid-murid yang memiliki pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri, bukan pengendali air ya. Pengendalian diri, Pengendalian diri bukan avatan. pengendalian diri yang baik. Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Dan kreatif menghadapi persoalan yang dialami. Sepanjang hayat. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa hubungan atau sinergi antara seluruh warga sekolah ini akan sangat mempengaruhi tujuan atau goalsnya atau ketercapaian di sini nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir goalnya Pak Adi belum Pak. Kita memberikan murid yang cerdas dan berkarakter. Saya percaya bahwa murid adalah amanah yang harus dijaga, mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Di sekolah kita utamakan kebutuhan murid atau pembelajaran yang berpusat kepada murid, student center. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa prestasi itu penting, tapi karakter lebih diutamakan. Kita warga di sekolah yakin untuk mencapai visi harus dengan semangat juang tinggi. Tidak bisa visi itu hanya dilampang begitu saja berupa kata-kata, tapi harus dicapai dengan perbuatan kegiatan yang semangat juang tinggi. Kita dan warga di sekolah paham bahwa dalam mencapai visi itu tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama, berjuang bersama-sama mencapai visi serta tenaga dengan semangat juang. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa cita-citanya Bapak Ibu Guru. Sekotsak. Masya Allah, ini banyak loh ya. Tapi kalau berusaha saya simpulkan nih, ini kaitannya murid-murid kita di masa depan harus punya pengendalian diri yang baik, kemudian mandiri, kemudian kompeten, percaya diri. Ini kaitannya dengan disiplin diri. Mungkin masih ingat kemarin disiplin adalah kemampuan mengatur dirinya sendiri. Ketika anak punya disiplin yang baik, maka dia pasti bisa mengendalikan diri. Dia harapannya juga nanti bisa mengembangkan kompetennya sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian untuk yang ini kebagiannya soft skill lainnya yaitu akhlak, budi pekerti, kepedulian, berkarakter. Ini juga lebih ke arah, kalau akhlak, budi pekerti ini ke arah apa istilahnya? Belum minawal, mungkin juga ada yang belum minanas juga. Jadi bisa mungkin ini kita arahkan ke akhlak mulia, kemudian dan disiplin.
kedisiplinan. Percaya diri kaitannya sudah dengan kompeten diri dan kedisiplinan. Kemudian yang berikutnya, kita percaya bahwa individu itu adalah murid itu adalah individu yang unik, ya, latar belakang yang berbeda, potensi yang berbeda. Mereka adalah pembelajar yang ulung dan murid itu adalah amanah, seperti kata tadi yang lain tadi, mereka adalah amanah. Jadi kita harus menyadari kalau murid kita itu memang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Terus kemudian kata Bu Angga tadi, karakternya bangsa Indonesia, kata Bu Ika ya tadi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran terpusat pada murid. Ini kalau kayak saya simpulkan adalah berpihak pada murid. Pendidikan, kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Harapannya lagi. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru itu adalah model. Menurut kita tadi, mereka adalah generasi penerus bangsa. Dirinya belajar untuk menjadi insan yang siap hidup mandiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mereka harapannya memahami kalau prestasi itu penting dan karakter itu, tapi karakter itu lebih diutamakan. Itu harapan kita di masa depan. Berarti mungkin murid sekolah kita nanti, harapannya nanti murid kita itu sadar betul akan apa ya Bapak Ibu? Kalau kita gabungkan, ingin generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, mungkin berkarakter. Mereka harus, harapannya nanti mereka paham kalau mereka itu benar-benar generasi penerus bangsa yang harus mengembangkan karakter dan kecerdasannya. Kemudian yang kelima, warga di sekolah ini harapannya nanti selalu bergerak lebih cepat, menyajikan sekolah yang aman, meningkatkan diri dengan kualitas sebagai pendidik, saling menolong, menjaga nama baik, upgrade diri. Ini berarti apa ya Bapak Ibu? Lebih ke kemandirian ya mungkin, harus mandiri. Kalau kaitannya meningkatkan kualitas diri, harus bergerak lebih cepat, kita harus mandiri. Kemudian juga berintegritas mungkin, karena kalau kita jujur dengan pekerjaan kita, ini pegawaian untuk dilakukan, aku harus berkembang, itu mungkin juga lebih mengarah ke berintegritas integritas. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa warga punya kemauan yang berbeda, keinginan juga berbeda. Pendidikan kita harapannya warga itu paham pendidikan itu hal utama. Hubungan guru dan siswa mempengaruhi pengalaman belajar, sinergi warga berpengaruh pada tujuan. Ini mungkin kalau bisa saya simpulkan, ini adalah kolaboratif atau kolaborasi atau mungkin gotong royong lah ya, bahasa gotong royong. Jadi di sini ada Bapak Ibu, cita-citanya kalau mohon izin ya disimpulkan, ada kita harapannya nanti murid-murid kita itu berakhlak mulia, disiplin, berkarakter. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu memang beragam, kita harus sadari itu, dan itu mendasari kita untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian harapan kita juga murid nanti sadar betul kalau mereka itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita sebagai pelayannya mereka ya istilahnya ya, harus bersikap mandiri dan berintegritas
juga mengutamakan kolaborasi dalam bersama. Nah, ini cita-cita Bapak Ibu guru tadi yang ada di ruangan ini yang sudah yang berusaha saya rangkum. Nah, sekarang kita cocokkan dengan ini Bapak Ibu. Ini adalah visi SMP Negeri 1 Sukodono. Visi kita ini insya Allah ditetapkan 2021. Harapannya nanti terwujudnya generasi berakhlak mulia, disiplin, berwawasan global, inovatif, berbudaya lingkungan, berprestasi, elaboratif, mandiri, dan berintegritas. Disingkat, akronimnya jadi Adiwiyata Emas. A untuk akhlak mulia, D untuk disiplin, W untuk berwawasan global, I untuk inovatif, Y berbudaya lingkungan, A prestasi, E elaboratif, M mandiri, berintegritas, S Adiwiyata Emas. Kalau dulu kita memang saat membentuk visi itu katanya harus yang cetar pembahana gitu ya, udah diingat gitu kan ya, kalau kita ikut pelatihan membuat visi. Nah, saat itu kita tergerak di situ, oke, dan akhirnya tercananglah ini visi Adiwiyata Emas ini. Nah, Bapak Ibu, ini masih visinya masih kita pakai sampai sekarang. Apakah visi ini sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu yang tadi kalimat rumpang dilengkapi itu? Apakah sudah masuk di sini atau ada yang masih miss dari cita-cita Bapak Ibu tadi? Bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Masuk semua atau ada yang perlu kita tambahkan? Bagaimana Pak Samsul? Menurut Pak Samsul gimana kalau dideskripsikan? Kalau menurut saya ini sudah masuk semua ini. Mulai visi 1 sampai 6 yang kita sampaikan dari Bapak Ibu guru ini sudah terangkum di visi-misinya SMP Negeri 1 Sukodono yang 2001 gitu. Oke, mulai 2021 Di Adiwiyata Emas. Adiwiyata Emas. Sampun nih. Sampun. Oke. Kalau menurut BK Bu Angga, apakah sepakat dengan Pak Samsul? Sudah terangkum di visi kita sebenarnya? Sudah? Bangga? Sudah? Edi tadi? Sudah ya? Belum nih? Oke, alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu, visi SMP Negeri 1 Sukodono ini mungkin secara tidak sengaja ya, bisa sama dengan cita-cita Bapak Ibu. Berarti kita apakah perlu ada ditambahkan? Kalau memang sudah sama dengan cita-cita Bapak Ibu, berarti kita sudah satu visi. Bapak Ibu juga sudah berada di sekolah yang benar, karena cita-cita Bapak Ibu sama dengan cita-cita sekolah. Oke. Nah, berarti tidak perlu ada ditambahkan di visi Adiwiyata Emas. Apa diganti Adiwiyata Emas Pol gitu? Emas 99% gitu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya berarti cita-cita Bapak Ibu sudah sesuai dengan visi sekolah. Visi Bapak Ibu sudah sesuai dengan visi sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bagaimana ketika cita-cita Bapak Ibu sudah sama dengan cita-cita sekolah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Mewujudkan atau mencapai cita-cita tersebut. Pastinya ini tidak mudah. Nah, salah satu langkah pertamanya kita harus change, berubah gitu. Bukan berubahnya 10008 gitu, cepat sekali kalau gitu. Ini perubahan untuk mencapai visi pastinya bukan hal yang mudah. Nah, ini saya coba memberikan
analogi kota impian, Bapak Ibu. Jadi visi atau cita-cita Bapak Ibu tadi itu seperti kota impian. Pasti bayangkan, oh kota impian, nanti di sana saya ada bandaranya misalnya, ya, ada stadium misalnya, ada gedung-gedung yang tinggi, ada fasilitas kesehatan yang kayak gini, ada public transport yang kayak gini. Oke. Jadi visi itu satu kesatuan utuh. Visi itu bisa tercapai kalau ada bangunan-bangunan, tapi kota tadi itu terbangun satu-satu. Oke, bandara terbangun, public transport terbangun, fasilitas kesehatan terbangun, gedung-gedung tinggi terbangun. Akhirnya terwujudlah visi kita utuh. Nggak bisa kita langsung mewujudkan visi belum langsung kota impian, bisa kan? Oke, pastinya bertahap. Bangun yang mana dulu, bangun yang mana dulu, sampai endingnya nanti itu bisa tercapai secara keseluruhan. Sama juga Bapak Ibu dalam mewujudkan visi kita. Ini saya mengacu kepada teori Golden Circle-nya Mbak Sinek, profesional mungkin Pak Sinek. Ketika kita mau mewujudkan visi, pakai kata kunci why, how, what. Ini kalau bahasa Indonesia terpakai begitu. Jadi kenapa kita harus mewujudkan visi? Apa menjadi alasannya? Apa yang menjadi tujuannya? Ya tujuannya adalah visi atau cita-cita Bapak Ibu tadi. Oke. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Kita perlu membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu untuk mewujudkan salah satu aspek atau indikator dari visi tadi. Misalnya kalau saya analogikan tadi gedung tingkat misalnya, atau membangun menyelesaikan yang bandara misalnya kayak gitu. Jadi prakarsa perubahan ini mengacu ke satu yang khusus saja yang mau kita rubah, yang mau kita wujudkan. Tidak seluruh visinya, Oke. Lalu bagaimana membuat prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan itu seperti bayangan akan inisiatif atau tindakan ya yang dijalankan demi mewujudkan misi. Dan untuk membuat prakarsa perubahan, Bapak Ibu harus mereview lagi aset yang kita punya. Jadi kita sudah punya apa saja, yang bisa kita kembangkan apa saja, yang perlu diperbaiki yang mana, ada kesulitan apa, itu harus kita resapi, harus kita evaluasi supaya kita bisa membentuk prakarsa perubahan. Nah, setelah kita merumuskan prakarsa perubahan, baru kita bisa melakukan actionnya. Ya, actionnya dalam bentuk rencana tindakan untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu tadi. Action itu bagaimana? Ya siapa yang bertugas, kapan pelaksanaannya, teknisnya bagaimana. Nah, itu sudah lebih ke actionnya untuk mewujudkan visi tadi. Nah, langkah karena kita dari sudah satu visi di Adiwiyata Emas sama, kita sepakat sama. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa mencoba menguraikan bagaimana sih sikap atau perilaku murid, guru, kepala sekolah atau orang tua ya yang sudah mencerminkan visi itu tadi. Bagaimana sih sikapnya seorang guru kalau punya visi murid yang berintegritas, elaboratif. Tadi sikapnya guru itu yang seperti apa? Muridnya itu sikapnya nanti yang seperti apa? Orang tua bagaimana? Oke. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya untuk mencapai visi ini tadi terwujudnya generasi berakhlak mulia, disiplin. Bisa pakai kata kuncinya guru adalah model. Oke, berarti gurunya harus bagaimana? Ya gurunya harus disiplin, tepat waktu misalnya ya, harus jujur, kemudian gurunya karena dia menjadi contoh ya, gurunya harus inovatif, gurunya harus berbudaya lingkungan, gurunya harus memberi contoh membuang sampah yang benar, bersih-bersih. Itu misalnya, perilaku yang ditunjukkan untuk mencapai visi perilaku gurunya. Nah, sekarang saya mohon Bapak Ibu
mengimajinasikan, membayangkan kalau sebagai kepala sekolah mungkin Pak Edi bisa nih merencanakan gitu gimana sih sikapnya sebagai kepala sekolah kalau ingin mewujudkan visi tersebut. Mungkin Bu Ika sebagai orang tua gimana sih sikapnya, Bu Nufi sebagai guru gimana sih sikapnya, sebagai siswa bagaimana sikapnya. Monggo Bapak Ibu saya mohon idenya Bapak Ibu guru tentang sikap yang mencerminkan visi itu tadi. Boleh milih sebagai guru, sebagai siswa, sebagai orang tua. Boleh silakan. Baik Bapak Ibu, ini ada sudah beberapa pendapat ya. Baca sudah? Tidak apa-apa. Saya bacakan ya Bapak Ibu supaya tahu semuanya. Yang pertama ini dari Pak Edi sebagai kepala sekolah, mungkin menyampaikan kalau salah satu perilaku kepala sekolah ya yang mencerminkan visi ini harus ada kolaborasi dari seluruh warga sekolah, tidak bisa bekerja sendiri. Menurut saya ini masih belum menunjukkan sikap ya. Kita lanjut dulu pendapat berikutnya. Ini seorang guru ketika visi itu tercapai, seorang guru itu harapannya dia dapat menjadi contoh yang baik, dapat memperlakukan individu atau memperlakukan siswa sebagai individu yang mampu, memiliki kemampuan. Kemudian sikap guru lainnya tidak berhenti belajar, jujur dalam bertindak, menghargai pendapat murid. Kemudian guru sebagai panutan. Nah, ini dicontohkan disiplin, masuk kelas tepat waktu, berakhlak mulia, berkata-kata yang baik dan memotivasi murid. Itu yang guru. Ada 3, contoh yang baik, jujur dan bertindak bertutur kata, panutan. Itu yang guru kata kuncinya. Kemudian yang murid, ini yang murid ada 3 juga. Murid, karena murid saya sosok yang hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri di dunia dan di akhirat. Maksudnya gimana ya? Oke, jadi sikap itu bagaimana Pak? Ketika murid itu mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat, Pak, sikapnya? Oh, berarti berperilaku, berarti murid berperilaku yang baik, siap. Itu akhlak mulia nih, siap. Kemudian ini juga yang muridnya menunjukkan ketika visi itu tercapai, murid itu menunjukkan sikap yang sopan, menghormati guru. Ini juga sama. Murid itu mandiri, berbudaya lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian berakhlak mulia, salam dan hormat pada sesama. Oke, Bapak Ibu. Oh, yang orang tua dulu. Yang orang tua satu dapat menjadi partner yang baik dan mendukung program sekolah. Itu yang orang tua. Nah, kalau saya simpulkan dari perilaku yang mencerminkan visi ini tadi, memang sudah mencerminkan visi. Kalau orang tua mendukung itu ya sesuai harapan kita sudah. Kalau orang tua mendukung, peduli pada anak, pasti visi itu tercapai. Itu Nah, sekarang Bapak Ibu guru, mari kita fokus ke satu sikap atau satu perilaku yang mencerminkan tadi ya. Kan tadi ada perilaku kepala sekolah, guru, siswa, orang tua. Nah, ini yang banyak di sini adalah yang dicontohkan banyak dari Bapak Ibu guru yang mungkin senada adalah guru. Ya, di sini saya ambil perilaku guru yang dapat menjadi contoh yang baik, dapat memperlakukan individu sesuai kemampuannya. Kemudian guru itu tidak berhenti belajar, jujur dalam berkata-kata, menghargai pendapat murid, guru menjadi panutan. Nah, ini adalah sikap guru yang mencapai visi sekolah, harapan kita. Nah,
bisa menjadi panutan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa merinci jawab soal-soal di sini, pertanyaan di sini, merinci jawabannya. Ya, supaya guru itu tadi bisa menjadi panutan, kata kuncinya nih, guru menjadi panutan, atau model tadi bahasanya Mbika. Kalau bahasa zaman now itu influencer, ya, selebgram itulah influencer. Nah, guru itu juga influencer. Nah, kalau yang kita garis bawahi, kita bahas sekarang, kita khususkan ke guru menjadi panutan, maka kita harus mencetuskan inisiatif perubahan apa yang dilakukan bersama untuk mencapai ini. Guru menjadi panutan ini adalah gedung bertingkat itu tadi, satu komponen yang membentuk visi. Satu dulu. Kalau murid tadi ada bangunan yang lainnya berarti. Nah, sekarang kita fokus dulu ke gedung bertingkat ini, guru menjadi panutan ini. Apa perubahan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai guru menjadi panutan ini? Kira-kira apa itu? Inisiatif perubahan yang bisa dilakukan bersama untuk bisa guru itu menjadi panutan. Penasaran? Wika? Tidak berhenti belajar. Oke, saya catat ya. Tidak berhenti belajar. Kemudian ada saran yang lainnya? Perilaku yang baik. Belajar. Perilaku yang baik. Kemudian ada lagi? Oke, baik. Jadi inisiatif perubahan yang bisa dilakukan untuk mencapai visi guru menjadi panutan, bukan visi ya. Ini adalah prakarsa perubahan itu tadi, salah satu bangunan untuk menuju visi. Yang pertama, tidak berhenti belajar, oke? Dan guru itu harus berperilaku baik. Berarti mungkin inisiatif perubahannya adalah bagaimana supaya guru tidak berhenti belajar ini. Memfasilitasi apa kita untuk Bapak Ibu? Kita harus memfasilitasi apa Bapak Ibu? Memfasilitasi pelatihan, oke? Berarti harus ada pelatihan. Oke, itu kaitannya dengan guru apa istilahnya pengetahuannya. Oke. Kalau untuk bisa mengorek batinnya, misalnya, supaya benar-benar tersadar, oh saya itu harus jadi contoh, berarti saya ya harus baik di depan murid, branding saya harus baik. Bagaimana, Bapak Ibu? Perlu apa mungkin beda? Forum diskusi. Oke, FGD, forum diskusi ya. Mana dia? Ada lagi? Bu Nufi mungkin atau Pak Edi, bagaimana supaya guru ini terbangun menjadi guru panutan? Brandingnya bagus. Butuh apa mungkin Pak Edi? BPS. Terus Pak Edi apa? Apa mungkin? Dari sini supaya terbangun ini harus ada apa mungkin? Boleh refleksi ya? Refleksi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini sudah sebenarnya inisiatif perubahannya sudah menjawab juga poin yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan guru, oke, untuk mencapai ini. Ini tidak untuk semuanya, ini pertanyaan umum ya, karena tujuan kita di sini, jadi kita sesuaikan. Nah, berikutnya langkah konkret apa saja yang bisa dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan
Nah, mungkin sekolah bisa ada ide apa dari Bapak Ibu guru kegiatan yang bisa dilakukan terkait pelatihan tersebut, FGD dan refleksi itu. Terus waktunya kapan? Waktunya kapan? Itu maksudnya. Kalau guru itu butuh pelatihan, refleksi, FGD supaya guru itu bisa jadi panutan, kapan kita bisa lakukan? Apakah cukup sekali setahun, atau cukup sekali seumur hidup, atau ada beberapa cara lain? Bagaimana Bapak Ibu? Dari jawaban pertanyaan ini nanti kita bisa merumuskan salah satu langkah ya untuk mencapai visi. Ada ide bagaimana terkait dengan realisasi teknis dan rancangan waktunya? Gimana? Masih bingung ya? Masih bingung? Baik, kayak gitu saya coba ini apa istilahnya membantu mengaitkan yang di sini. Jadi inisiatif atau prakarsa perubahan itu tadi adalah salah satu langkah untuk mewujudkan visi Y. Karena visi kita itu tadi kota impian butuh harus ada poin-poin bertahap yang kita lakukan. Dan kita berdasarkan diskusi yang tadi kita sepakat membahas bagaimana caranya guru itu bisa menjadi panutan. Karena indikator guru menjadi panutan ini menjadi indikator tercapainya visi menurut Bapak Ibu. Nah, terus inisiatif perubahan yang bisa dilakukan menurut Bapak Ibu adalah melalui pelatihan dan FGD ya atau refleksi. Nah, mungkin bisa di sini kita buat redaksinya, oke? Jadi, oke. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membantu memilih katanya nih, memfasilitasi guru untuk dapat mengikuti bagaimana? Bisa dilanjutkan pelatihan atau pengembangan diri, pengembangan diri itu kaitannya dengan pengetahuan ya, yang kaitannya dengan ini apa istilahnya sih, saya ini juga bingung. Dan apa baru evaluasi atau refleksi diri melalui apa Bapak Ibu? Ruangnya mungkin yang bisa dipakai melalui kegiatan MGMPS, apalagi FGD ya, MGMPS ini, MGMP, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ruangnya, tadi Bu Ika bilang apa? Supervisi boleh, kan supervisi juga pendampingan ya dari kepala sekolah atau guru senior mungkin bisa memberikan saran terkait dengan pengembangan diri Bapak Ibu tersebut. Kemudian ada lagi, betul tidak ditulis tadi? Betul tidak ya Bapak Ibu? Bisa. Apa mungkin kata yang pas? Outing ya, supervisi atau outbound gitu ya mungkin ya, untuk mewujudkan peran guru sebagai panutan. Mungkin seperti itu. Ya, MGMP adalah kekuatan kita. Balik lagi ke tadi ya, untuk mencapai visi kita tidak perlu alat-alat yang fresh, alat-alat yang baru gitu, tidak perlu. Kita tidak perlu
harus dengan program yang baru, tapi kita kuatkan dengan apa yang sudah kita punya. Supervisi kita punya, MGMP kita sudah punya, mungkin outbound yang belum, nanti bisa ditambahkan lagi outboundnya. Jadi memfasilitasi guru untuk dapat mengikuti pengembangan diri dan refleksi diri melalui kegiatan MGMP, supervisi, outbound untuk mewujudkan peran guru sebagai panutan. Apakah seperti ini sudah lebih jelas bayangan Ibu Bapak Ibu untuk mencapai salah satu visi itu tadi? Oke, jadi ketika Bapak Ibu gurunya dibentuk dengan memfasilitasi pengembangan diri melalui MGMP, supervisi, outbound, maka harapannya nanti guru itu bisa belajar, bisa merefleksi kekurangannya dan menjadi lebih baik, sehingga guru itu siap menjadi panutan, contoh, influencer itu tadi. Oke, jadi Bapak Ibu dari diskusi yang barusan kita lakukan, salah satunya kalau visinya tadi kita sudah sepakat, visinya visi sekolah tetap sama, tidak perlu dirubah. Nah, salah satu prakarsa perubahan yang sudah kita buat barusan, salah satu idenya untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu gurunya, salah satunya adalah yang tadi. Ya, memfasilitasi guru untuk mengikuti pengembangan diri dan refleksi diri melalui kegiatan MGMP, supervisi, outbound untuk mewujudkan peran guru sebagai panutan. Satu, Bapak Ibu, satu bangunan yang mau kita bangun wujudkan untuk mencapai visi kota impian, sekolah impian dari gurunya. Salah satunya dari gurunya. Nanti muridnya ada lagi PR untuk murid. Oke, jadi dengan demikian untuk mencapai satu visi utuh kita tidak bisa langsung mengikuti sebenarnya, tapi harus bertahap dari sisi mana, tidak bisa langsung. Dan tetap seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, butuh kolaborasi bersama-sama untuk mencapai visi kita. Nah, akhirnya kita sudah sampai di ujung nih Bapak Ibu guru, kita sudah menghasilkan visi sekolah, sepakat dengan visi dan menghasilkan satu prakarsa perubahan. Jadi untuk mencapai visi bisa dicapai dengan tahapan-tahapan. Salah satunya prakarsa perubahan yang kita jelaskan hari ini yang disampaikan di sini. Dan di akhir sesi ini saya ucapkan terima kasih atas saran, sharing dari Bapak Ibu semuanya, termasuk juga Bapak Kepala Sekolah, sehingga kita bisa menyepakati